Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi salah satu PH-nya Mbak Novi ini sangat tajam ya, menyoroti si Wawa gitu, dan Wawa dan Neneng gitu kan ya. Jadi apakah mereka ini akan disomasi atau bagaimana ya? Jadi aduh drama donasi ini kapan selesainya ya? Tapi hari ini sepertinya Mbak Novi dan Densu juga seperti kayak mengibarkan bendera perdamaian begitu ya. Padahal kan lagu perdamaian tuh bagus ya, Bo ya. Perdamaian, perdamaian gitu kan ya. Iya. Jadi coba yuk kita lihat yuk. Aduh, jadi ini Madam Suki ini pengen melihat ini ya sebentar ya. Nah, saya pakai uang buat bayar utang 1 juta. Emang betul demi Allah demi Rasul masalah duit itu nggak tahu. Jadi katanya bener-bener gatal. Oh nggak ada, kita nggak ada hubungan rentenir. Ya nggak tahu. Kalau Wawa secara pribadi nggak pernah minta dia. Menopi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang betul jadi anaknya yang dia itu ngomong sama bukan saya nggak lagi minta bantuan awalnya cuma kayak lagi cari saja sharing gitu kan. Wawa itu nggak sama sekali nggak tahu gitu. Yang tahu siapa? Hah? Yang tahu itu anak-anaknya Abah, Mbak Sia. Nah, kalau istri Agus, memang awalnya jangan lah bang, katanya gitu kan. Itu memang uang donasi gitu kan. lihat nih. Aku sabar Wawa sabar. Wawa, Saya nggak penting uang itu. nggak penting uang itu katanya. Harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, Donasi yang kemana dipakai apa kagak ngerti kita. Ada berita Mbak Novi saya pakai uang Oke, ya udah cukup Wak, udah cukup. Nah, jadi ini menurut kalian bagaimana nih ya? Yuhu, salam cahaya Mbak Engkom, apa kabar? Nah, jadi Madam Suki ini pengen tahu ya, apakah, aduh endingnya tuh bagaimana? Jadi kalau kalian mendengarkan dari PH-nya Mbak Novi ya, dari sisi PH-nya Mbak Novi sudah kepengen banget untuk berdamai ya kan. Bahkan ada statement dari Bang Pablo kalau kalian mau ngikutin tuh ya. Jadi mereka ini bersepakat untuk ketemu di sebuah stasiun televisi begitu. Nah, biasanya kan kalau di stasiun televisi itu kita pasti tuh kan ketemunya itu di ruang makeup atau apa ya, tapi si FA itu nggak mau ketemu gitu. Nah, jadi ya udah deh, dipikirnya Bang Pablo ini ya udah deh, nanti pasti pas kita ngobrol di depan kamera itu akan bisa ketemu gitu kan. Tetapi kenyataannya nggak bisa, karena tiba-tiba saja si FA ini pulang gitu, pulang dan itu berada di stasiun TV ya, dan akhirnya karena dia itu pulang, dia mewakilkan orang yang dia tunjuk atau dia pilih itu untuk menemui si Pablo di apa itu di kamera di stasiun TV itu. Dan pas pulangnya si VA ini meminta dua orang untuk menjaga dia. Ya ampun, gimana ya? Makanya ini nggak kelar-kelar gitu loh. Karena dari pihaknya si Agus ini katanya mereka nggak mau ketemu untuk apa? Untuk apa? Eh, apa ya melakukan hal seperti itu, ketemu itu untuk apa? Mereka maunya ketemu dari pihaknya si Agus kalau langsung dikasih uang 1,3 itu. Karena itu sudah atas namanya eh, siapa si Agus. Kalau menurut netizen ini bagaimana sih? Coba gimana? Coba kasih tahu dong. Nah, jadi kita mau lihat yuk apakah si Wawa dan si Neneng ini bisa banget untuk disomasi gitu ya, karena kan ini udah saling kencang gitu PH-nya. Oke, without any further ado kita akan mengambil energi dari semesta ini ya. Oke, kita akan lihat apakah dia bisa disomasi orang dua ini yang tadi aku sebut ya. Iya, bisa sih, karena uangnya kan memang jelas kepake. Bisa disomasi ya, karena ada bukti ya. Tapi di sini juga akan menjadi, karena gini loh, eh, kalau disomasi bisa, tetapi pastinya kan ada pihak atau PH-nya si Agus ini yang bakalan untuk
melindungilah, ya. Jadi drama dari donasi ini mau dibawa kemana, kayak gitu. Nah, jadi kenapa ya si Wawa ini kok terus aja berkelit begitu? Kenapa dia tuh terus berkelit? Kenapa? Dan apa niatnya gitu? Apa niatnya dia menampung si Agus ini, ya? Terus kita lihat di kartu yang berikutnya, ya. Coba kenapa dia berkelit? Bahkan waktu tadi Madam Suki lihat videonya itu ya, Madam Suki lihat kan ya, itu dia kayak pegang-pegang tasbih gitu ya, sambil kayak gak mungkin gitu ya. Oke deh. Kenapa kamu berkelit terus? Ini kartunya aja sampai bolak-balik loh. Sabar ya. Kenapa dia berkelit? Oke. Sebenarnya Madam Suki nggak usah untuk membaca ya, karena di sini elemennya adalah uang, lagi-lagi uang ya. Jadi gini, ini kartunya adalah Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles itu adalah artinya adalah sebuah bantuan ya, atau sebuah keberhasilan ya, atau sebuah hasil. Mau yang mana nih? Ya, ini clue-nya. Bantuan, hasil, atau pendapatan yang terbaik. Nah, makanya dia berkelit. Coba kita lihat ya dari sisi pikiran alam bawah sadarnya dia ya. Kenapa dia berkelit ya? Nah, tadi ini kalian sudah tahu kan? Ini ada uang. It's Ace of Pentacles ya, sebuah bantuan. Abundance. Abundance itu apa artinya? Kelimpahan. Ya, kelimpahan. Orang yang dibantu itu kan berarti kan mempunyai apa? Kelimpahan ya. Ada uang gitu. Oke. Oh, jadi gini deh. Intinya dari energi kartu ini adalah ya, dia berkelit kan dia sudah mendapatkan hasil. Sudah mendapatkan sesuatu. Makanya ketika bantuan itu sudah diterima dia, itu ya pasti dia berkelit lah. Wow, saya padahal nggak ngomong kok. Anaknya juga bilang, ya kita kan hanya bercerita saja. Nah, sekarang apa tujuannya dia? Membantu si Agus atau menampung si Agus. Apa tujuan dia? Oke, kita lihat. Apa tujuan dia? Lihat nih. Ya, ada orang di sini ada orang di sini ada apa ini? Ini energinya gede banget ya. Kalau kita mau apa ya, ibaratnya menggambarkan di sini adalah sosok. Meskipun dia ini adalah perempuan, tapi bisa dikatakan ini adalah sosoknya si Agus ya. Karena si Agus sedang dilingkari apa? Pinter. Dan di sini ada orang yang bersedih, kecewa. Nah, seperti kayak sosok ini ya. Sosok ini kan dilambangkan seorang gadis yang menunduk. Bisa jadi dilambangkan seorang sosok yang kehilangan penglihatannya. Ya. Dan sosok ini lagi susah, lagi sedih, ya. Oke. Sebentar. Uang lagi, ulala baby. Jadi Madam Suki ini ya selalu dikritik juga sama si netizen itu ya, netizen 62, Paduka netizen 62. Itu ngambil ininya, ngambil kartunya kok di tengah terus, udah diambil di pinggir, di belakang. Sudah gitu, ngambilnya kok di pinggir, di depan, di belakang, nggak pernah di tengah ya. Jadi Madam Suki nggak perlu untuk ngikutin kalian ya, mohon maaf. Karena ini adalah energi Madam Suki. Kalau kalian suka ikuti aja, kalau enggak di skip aja, udah deh begitu aja, kok repot ya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Artinya apa Madam Suki? Ten of Pentacles itu adalah sebuah atau uang yang sangat besar. Ya, uang yang sangat banyak. Jadi kenapa dia menolong si Agus? Karena si sosok ini, kita ngomongin sosok ini ya, si sosok ini sedang mendapatkan support. Karena the word itu artinya adalah support. Ya, bantuan, support. Sosok ini sedang dibantu, diberikan support. Dan sosok ini dia tidak bisa melihat.
Kondisinya sedang bersedih, sedang ya pokoknya sedang merana lah. Ya kan? Nah, makanya kan dinamakan Agus sedih ya, karena dia lagi bersedih, kehilangan penglihatannya. Tapi ternyata sosok yang sedih ini dia punya uang banyak begitu. Ya, Ten of Pentacles, 10 koin. Nah, Ten of Pentacles itu 10 koin. Jadi, apa anak-anak? Pinter ya, jadi sudah tahu. Tidak perlu diperjelas lagi. Nah, sekarang coba kita intip yuk si Wiwi ini gimana sih auranya Madam Suki? Coba kita lihat yuk. Kita lihat auranya si Wiwi. Soalnya Madam Suki itu gimana ya? Ada yang protes jangan si Wiwi dong, Madam Suki. Nanti yang punya nama itu marah katanya. Udah deh, kita panggil si Wowo aja sih. Si Wowo itu auranya gimana sih? Coba ya kita lihat ya. Madam Suki belum mau ngeliatkan ya. Auranya si Wowo ya. Oke. Coba harus ada 3 kartu ya. 3 kartu. Auranya si Wowo. Tukang sulap. Ulala baby. Magician. Tukang sulap ternyata pantesan si Wowo itu ya. Si Wowo itu tukang sulap ternyata. Sebentar. Cinta. Oke, jadi gini ya. Di kartu kecil ini dia lambangnya adalah apa ini? Kayak cemeti gitu loh. Tahu nggak? Cemeti itu sesuatu yang dipakai untuk kuda itu loh. Ya, namanya cemeti ya. Sama penebah kayak gitu. Pokoknya artinya adalah sebuah konflik. Apakah kalau ini keluar artinya orang tersebut menyukai sebuah konflik? Ataukah dia ini adalah selain konflik, kartu ini bisa diartikan perdebatan. Apakah sosok ini menyukai perdebatan? Dan setelah itu kartunya di sini ada magician, tukang sulap. Tukang sulap. 5 jadi 10. 10 jadinya kosong. Nah, itu tukang sulap ya. Dan di sini ada cinta. Aduh, cinta ini cinta apa sih? Ada cinta loh di sini. Coba kita lihat yuk. Cinta apa dia? Cinta mengenai apa? Ya, cinta mengenai apa? Bentar. Cinta mengenai apa? Jangan Sophie sampai tutup mata loh ya. Lihat nih. Oke, aku lihat, aku shuffle, udah aku pilih sekarang. Auranya itu ada lambang cinta. Cinta apa ya? King of Sword. Sword itu dilambangkan oleh angin. Nah, angin memiri, ku pasang gitu ya. Angin. Angin itu berarti bisa menuju ke percecokan, perdebatan, keluar lagi ini kartu yang kecil ini. Percecokan, perdebatan. Kalau orang misalkan bohong, bisa nggak dikategorikan lambangnya itu adalah angin? Kalau orang yang ngomong sana, ngomong sini lain, ngomong sana sini lain, bisa nggak? Karena omongan ini kan kayak angin ya. Oh, kalian pikir sendiri aja deh ya. Pokoknya King of Swords ini adalah seseorang yang mempertahankan pendapatnya sendiri. Pokoknya pendapatnya dia itu selalu harus benar. Ya, meskipun ada bukti, pokoknya itu pokoknya saya seperti itu. Saya tidak melakukannya. Saya tidak meminjam uang itu. Saya tidak ini. Saya tidak meminta. Nah, udah deh pokoknya kalian tuh pokoknya pinter. Tolong kalian sambung-sambung sendiri aja. Karena Manosuki ini membaca sesuai energi kartunya. Dan sekarang tugas kalian netizen sambung menyambung saja, sambungin aja ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang
apa ya perasaan Agus saat ini? Perasaan Agus and the gang ya, karena kan PH-nya saat ini kesandung kasus UMKM atau apa ya, itu Madam Suki kurang paham juga ya. Pokoknya ada beberapa orang yang akhir-akhir ini sangat vokal ya, menggeruduk atau datang rumahnya si salah satu pengacaranya Agus ini. Nah, apakah uang-uang tersebut akan diperbesar kasusnya? Karena ini sebenarnya tumpang tindih. Jadi orang yang mempunyai masalah-masalah kemarin mengenai uang-uang ini yang UMKM atau apalah itu yang Madam Suki kurang paham, itu sepertinya meminta hak mereka kembali begitu. Nah, apakah orang-orang ini memanfaatkan momen? Bisa jadi karena kan kalau kalau kasus ini tidak mencuat, mungkin omongan mereka tidak didengar ya. Barangkali karena pada saat ini salah satu PH-nya Agus ini sedang kayaknya mereka itu kayak mengatasnamakan rakyat kecil gitu loh ya. Akhirnya orang-orang yang mungkin rakyat kecil yang mempunyai uang yang ada di sana itu juga akhirnya, loh iya mana uang kami gitu ya. Nah, jadi kan ini masalahnya akhirnya tumpang tindih ya. Jadi gimana nih perasaan Agus in the gang ketika salah satu PH mereka ini sedang kesandung kasus yang berbeda. Apakah maju tak gentar? Membela yang benar, apakah bingung, apakah cuek bebe aja. Coba ya kita lihat ya. Kita lihat dari kartu yang berikutnya. Agak gamang sih ya, agak gamang menurut Madam Suki ya. Karena mereka ada kebimbangan di sini. Aduh, gimana dong? Ada kekhawatiran ke sana. Karena kan kalau orang mensupport secara apa ya, secara fokus ya, itu kan kakinya dua, tapi ini kakinya satu. Berarti mereka ada kegamangan ya. Apakah pengacaranya ini bakalan mendukung ya, seperti pada awal-awal yang mereka janjikan. Oke? Nah, jadi mereka juga takut ya kalau misalkan kasus dari apa ya, mengenai orang-orang yang meminta hak mereka ini di apa ya, di kasus yang berbeda ini bakalan lebih mencuat daripada kebutuhan si Agus gitu. Aduh, kalau menurut Madam Suki udah deh Gus ya ketemu Mbak Novi dua mata atau 4 mata sama Mbak Novi, nggak usah pakai siapapun lagi. Karena kasus ini kalau ujung-ujungnya Agus itu meminta uang tersebut atau meminta bantuan ya, janganlah kebesaran gengsi. Namanya orang kita itu membutuhkan bantuan, kita itu harus ada di bawah loh, merendah. Bukan kita di atasnya. Sekarang lah ada orang misalkan ART kita ya, sakit anaknya. Kita udah ini nih, udah kayaknya kepengen membantu ya secara lahir batin lah ya. Tapi ternyata kejelekan kita atau apapun kita itu kayaknya kita itu diomongin, kita gimana? Mau nggak membantu? Tapi sebenarnya kalaupun itu terlanjur kita punya nawa itu membantu kan, kalau ART-nya itu kita minta maaf, ya kan? Terus bagaimana? Ya kita akhirnya ya nggak apa-apa lah ya. Asal jangan diulangi. Tapi ini kan Agus ini gimana? Membutuhkan uang itu, tetapi dia membesarkan dirinya gitu loh. Iya, terus bagaimana? Toh ujung-ujungnya lu tuh butuh bantuan gitu loh maksudnya. Ngerti nggak? Nah masih di ini ya, masih di pertanyaan yang sama ya. Apakah Agus in the gang ini dia gamang ya? Karena salah satu pengacaranya dia itu kesandung masalah berbeda. Iya, jadi mereka takut juga sih kalau nanti si pengacaranya ini nggak fokus sama kasusnya si Agus begitu. Aduh, jadi di akhir cerita ini gimana ya? Tapi oke, karena waktunya sudah memanggil katanya habis ya. Nanti katanya Madam Suki upper lips. Udah diingatkan sama waktunya. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699.
Jadi kalian ini konsultasinya berbayar ya. Buat kalian yang punya masalah mengenai seputar mental issue, kalian mungkin punya masalah keluarga, masalah yang sangat berat ya, bisa ikut di program Paket Cahaya ya. Program Paket Cahaya ini Manasuki udah banyak sekali membantu orang-orang yang benar-benar sulit masalahnya ya. Tapi untuk Paket Cahaya ini sebelumnya kalian mesti reading tarot dulu supaya Madam Suki tahu dan kalian tahu masalah kalian itu sebesar apa. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.